Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah mengizinkan kita semua untuk berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah pada saat Allah memberikan ilmu tentang agamanya. Sehingga tolak ukur dari Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba adalah pada saat Allah memberikan semangat di dalam hatinya untuk belajar, sehingga dia mendengarkan kajian-kajian ilmiah, berusaha untuk membaca buku-buku tentang keislaman, sehingga itu adalah tanda Allah mencintai kebaikan pada diri seseorang. Ditambah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ghada ilal masjid liyata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan haji yang sempurna hajinya. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa, karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Al-Quranul Karim adalah sumber dan mata air dalam mensucikan jiwa. Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah. Bayangkan, salah satu dari sifat-sifat Allah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian dijaga sampai saat ini kita bisa menikmati firman-firman Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan, akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan senantiasa menjaganya. Karena Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Al-Quran adalah solusi untuk segala permasalahan. Sehingga pada saat seseorang ingin mensucikan jiwanya, ingin membersihkan jiwanya, dia ingin menjadi seorang mukmin yang bersih dari kotoran-kotoran hati, seorang mukmin yang bahagia secara batin dan secara lahirnya, maka dia harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran, tidak ada kitab yang sama seperti Al-Quran. Bayangkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan mendapatkan 10 pahala. Buku apa yang pada saat kita baca kita mendapatkan pahala ratusan atau bahkan ribuan atau bahkan puluhan ribu? Tidak ada kecuali Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
man qara'a harfan fi kitabillah bil kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan akan diganjar 10 pahala. Kemudian Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim adalah satu huruf. Kemudian kata Nabi, walakin alifun harf. Akan tapi alif adalah satu huruf. Walamun harf. Lam adalah satu huruf. Wa mim harf. Dan mim adalah satu huruf. Nabi di sini secara detail ingin menjelaskan kepada kita bahwa satu huruf yang kita lantunkan dari Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 pahala. Bayangkan hanya membaca alif lam mim, kita mendapat berapa pahala? 30. Antum silahkan hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa pahala di sana? Nah, ada yang pernah hitung? Allahu a'lam. Kalau antum pernah hitung 19, berarti ada berapa pahala? 190. Itu kalau 19. Belum lagi antum baca Al-Fatihah. Antum baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, atau 1 juz, atau lebih dari itu. Berapa ribu, atau berapa puluh ribu pahala yang kita dapatkan. Lihat. Karena Al-Quran adalah wahyu. Al-Quran adalah firman Allah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya Al-Quran. Betapa agungnya Al-Quran. Sehingga Syekh Abdul Razak Al-Abbad ingin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah sumber untuk mensucikan jiwa seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam surat Al-Imran ayat 163 yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Berupa apa karunianya? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Karena Allah telah mengutus kepada mereka seorang utusan, seorang rasul dari kalangan mereka. Maksudnya dari kalangan manusia. Yatlu alaihim ayatih. Utusan ini membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan utusan ini mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kata para ulama, maksud dari Alkitab adalah Al-Quran dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Sehingga lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan pada saat Allah mengutus seorang Rasul, di antara tujuannya adalah untuk apa? Untuk mensucikan jiwa manusia. Untuk mensucikan jiwa manusia. Kemudian Syekh mengatakan fa'a'adhamu ma tazku bihil nafs Al-Quranul Karim. Maka hal terbesar yang bisa mensucikan jiwa seseorang adalah Al-Quranul Karim. Alladhi huwa kitabut tazkiyah wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Yaitu kitab yang merupakan sumber dan mata air untuk mensucikan jiwa. Faman arada li nafsihi tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wa jal. Kata beliau, barang siapa yang ingin membersihkan jiwanya, maka silahkan ia dapatkan di dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Siapapun di antara kita yang ingin membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, dia ingin jauh dari penyakit-penyakit hati, kesombongan, hasad, iri, dengki, menolak kebenaran yang ada dalam hatinya. Kalau dia mau membersihkannya, bersihkan dengan Al-Quran. Di banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, sungguhnya itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini senantiasa memberikan petunjuk kepada perkara yang paling benar.
Al-Quran selalu memberikan petunjuk kepada perkara yang paling benar dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Sehingga Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya. Al-Quran seluruhnya kebaikan. Al-Quran seluruhnya petunjuk. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Sehingga Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan, Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kata Abdullah ibn Abbas, antum tahu siapa Abdullah ibn Abbas? Sahabat Nabi. Pernah didoakan oleh Nabi SAW, apa doanya? Ada yang tahu? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Nabi mengatakan, berdoa kepada Allah untuk Ibnu Abbas, ya Allah, jadikan dia faqih dalam beragama, pandai dalam ilmu agama, dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Sehingga sahabat Nabi yang paling pandai menafsirkan Al-Quran adalah Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas mengatakan, Allah telah menjamin, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan satu dalil tentang statement ini. Apa dalilnya? Surat Thaha ayat 123. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah ada di mana? Al-Quran. Fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya dan dia tidak akan sengsara. Ini jawaban dari orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang peringatan kepada kalian dari Tuhan kalian. Telah datang peringatan dari Tuhan kalian, wa shifaa'un, dan kesembuhan, lima fis sudur, terhadap penyakit-penyakit yang ada di hati. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an. Ini luar biasa ya. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah mau'izah, peringatan, yang kedua syifa, kesembuhan untuk penyakit hati, yang ketiga petunjuk, huda, yang keempat rahmah, kasih sayang, rahmat dari Allah. Lihat bagaimana Allah mensifati Al-Quran. Di antara sifatnya adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, Al-Quran huwa syifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Sesungguhnya Al-Quran adalah kesembuhan yang sempurna dari seluruh penyakit. Penyakit hati atau penyakit badan. Penyakit dunia atau penyakit akhirat. Subhanallah, lihat bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengintisarikan statement ini dari surat Yunus ayat 57. Ya, sehingga Al-Quran adalah kesembuhan. Ya, bukan cuma dari penyakit hati, bahkan penyakit badan pun bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Dan ini terbukti. Bahkan ini masuk dalam kategori ruqyah syar'iyyah. Meruqyah orang lain dengan cara yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu meruqyah dengan Al-Qur'an. Ya, kalau penyakit hati kita sudah jelas di sini. Allah yang mengatakan syifa'un lima fis sudur, bahwa Al-Qur'an adalah kesembuhan bagi penyakit-penyakit hati. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bukan cuma untuk penyakit hati, penyakit badan pun demikian. Abu Sa'id al-Khudri, seorang sahabat Nabi, pernah bersafar dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian mereka singgah di suatu perkampungan. Pada saat mereka bersinggah, tiba-tiba pimpinan desa di kampung tersebut tersengat kalajengking sehingga jatuh sakit. Akhirnya warga
desa tersebut datang kepada sahabat-sahabat Nabi, hal fiikum min raqin, apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati kepala desa kami tersengat kalajengking? Sehingga Abu Sa'id mengatakan, aku bisa. Didatangi oleh Abu Sa'id, kemudian dibacakan apa? Surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, setelah aku bacakan surat Al-Fatihah, dia pun bangkit seakan-akan dia tidak sakit sama sekali. Kemudian mereka dikasih hadiah berupa daging kambing. Abu Sa'id mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kita sentuh daging ini sampai kita bertanya kepada Rasulullah SAW. Apakah yang kita perbuat ini, apakah kita boleh menerima hadiah ini atau tidak? Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri bertemu dengan Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan. Kemudian Nabi meminta sebagian dari daging kambing mereka dapatkan, dan Nabi memperbolehkan daging tersebut untuk disantap. Sehingga maksudnya adalah bahwa Al-Quran ini kesembuhan bagi penyakit hati atau penyakit badan sekalipun. Oleh karena itu sangat banyak ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana Nabi SAW membolehkan seorang itu meruqyah ya dengan metode membacakan Al-Quran. Kemudian dalam ayat lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang kami berikan Al-Quran dan mereka membacanya dengan cara yang benar, membacanya dengan cara yang benar, ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadapnya. Apa maksud dari membacanya dengan cara yang benar? Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, wa tilawatul kitab haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan cara yang benar adalah takunu biqiraatihi wa hifdhih wa fahmihi wa tadabburih wal amali bihi, yaitu dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya, dan beramal dengan Al-Quran. Sehingga ini yang dimaksud dengan tilawatul kitab haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, atau membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Itu bukan cuma sekedar dibaca. Karena sebagian orang balapan dalam menghatamkan Al-Quran. Pernah lihat orang seperti ini? Saya hatam Quran 10 kali seumur hidup saya, Ustaz. Tahu artinya, Pak? Ternyata nggak tahu artinya. Mengamalkan isi Al-Quran, ternyata belum mengamalkan isi Al-Quran. Hanya sekedar membaca. Kita katakan bahwa Al-Quran itu keberkahan walaupun cuma dibaca. Tapi nggak boleh seseorang itu berhenti hanya dengan membaca Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran itu adalah langkah pertama dari langkah-langkah berikutnya yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Jangan difahami kemudian kita akhirnya nggak membaca Al-Quran. Nggak mungkin kita memahami Al-Quran tanpa membacanya. Tidak mungkin kita mentadabburi Al-Quran tanpa membacanya. Tidak mungkin kita mengamalkan Al-Quran tanpa membacanya. Sehingga membaca Al-Quran adalah sebuah kewajiban. Satu keharusan yang harus kita lakukan pada saat kita mau memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sehingga langkah awalnya adalah membaca Al-Quran. Tapi nggak boleh berhenti hanya dibaca Al-Quran. Sehingga ini yang dimaksudkan dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya atau dengan cara yang benar, yaitu membacanya, menghafalnya. Ini juga penting. Ya, sebagian orang nggak punya hafalan Al-Quran sama sekali. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Masa kita nggak mau menghafalkannya? Dan para ulama mengatakan, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Antum gak bisa hafal 30 juz. Ya, hafalin 29 juz. Masih susah juga ya 29 ya. Juz 30. Ditambah lagi juz 29. Punya hafalan 2 juz. Alhamdulillah. Antum sholat malam bisa agak panjang sedikit.
Bukan qul huwallahu ahad lagi, qul huwallahu ahad lagi. Inna a'tainakal kautsar lagi, inna a'tainakal kautsar lagi. Ya hafalin. Ya, juz 30 misalnya, juz 29, juz 28, surat-surat yang familiar yang sering kita dengar. Sehingga maksudnya adalah membaca kemudian menghafal. Kemudian yang ketiga, memahaminya. Khususkan waktu untuk memahami Al-Quran. Hadir kajian-kajian tafsir. Dengarkan ceramah-ceramah tentang tafsir. Baca terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Sehari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Pahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Kalau kita dapat surat, antum sekarang dapat surat dari Presiden Amerika. Antum gak bisa bahasa Inggris. Apa yang antum lakukan? Belajar bahasa Inggris langsung. Betul tidak? Cari kamus-kamus bahasa Inggris yang bisa mengartikan apa kata presiden. Bisa jadi saya dapat duit. Bisa jadi dapat rumah, dapat hadiah. Dapat uang mungkin ribuan dolar, puluhan ribu dolar. Dia ingin mengetahui, penasaran. Ini orang besar, orang terkenal. Dia penasaran. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malikul Muluk. Allah adalah raja dari seluruh raja. Allah adalah Al-Kabir yang maha besar. Allah adalah Al-Ali yang maha tinggi. Allah adalah Al-Karim yang maha mulia. Allah adalah At-Tayyib yang maha baik. Allah yang menciptakan kita, Al-Khaliq. Allah yang memberikan kepada kita kekayaan. Allah adalah Al-Ghani. Allah yang memberikan kepada kita seluruh kebaikan, kebahagiaan, keluarga, harta, kendaraan. Semuanya dari Allah. Tidakkah ada terbesit di hati kita bahwa kita mau memahami apa kata Allah dalam Al-Quran? Sehingga sangat ironis sekali. Seorang setiap hari sholat, setiap hari sujud kepada Allah, setiap hari ruku' kepada Allah. Dia berhasrat untuk mendalami agama yang Allah turunkan. Tapi dia tidak ingin memahami tentang apa kata Allah dalam Al-Quran. Sehingga yang ketiga adalah memahami Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah bertadabbur. Mentadabburi Al-Quran itu adalah level lanjutan dari memahami Al-Quran. Kita tahu artinya, tapi belum tentu kita mentadabburinya. Mentadabburinya itu lebih dalam dari sekedar memahami. Sehingga pada saat dia bertadabbur, dia mengingat kebaikan-kebaikan Allah kepadanya. Dia mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwa aturan-aturan kehidupan ini diatur, dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita. Itu yang dirasakan pada saat dia membaca Al-Quran dan dia bisa mentadabburinya. Sehingga menjadikan dia menangis, menjadikan dia terenyuh hatinya, lembut hatinya, bersih hatinya karena dia mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah mengamalkan Al-Quran. Ikhwan, Nabi SAW yang beliau lakukan dalam kehidupannya adalah Al-Quran. Seorang sahabat bertanya kepada Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi SAW. Wahai Aisyah, seperti apa akhlaknya Nabi? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Lihat jawaban yang simple tapi mengandung makna yang sangat besar. Nabi SAW menjalankan Al-Quran dalam kehidupannya. Nabi SAW mengikuti arahan Al-Quran dari yang terkecil sampai yang terbesar dalam kehidupannya. Itu adalah maksud dari mengamalkan Al-Quran. Apa yang dibolehkan oleh Allah, dikerjakan. Diperintahkan, dikerjakan. Diharamkan, dijauhi. Itu maksud dari mengamalkan Al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak, kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat-tabi'un. Dan ini adalah tafsir yang disebutkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Kemudian beliau mengatakan, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kata beliau, sesungguhnya kami para sahabat kalau belajar Al-Quran, caranya adalah kami mempelajari 10 ayat dan kami tidak akan lanjut ke ayat berikutnya sampai kami mengetahui maknanya dan mengamalkan isi kandungannya. Tuh, melihat cara para sahabat mempelajari Al-Quran. 10 ayat
dibaca, dihafalkan, apakah setelah itu sudah selesai? Tidak. Difahami maknanya dan diamalkan terlebih dahulu. Kalau sudah difahami maknanya, sudah diamalkan, baru kemudian lanjut ke ayat-ayat yang berikutnya. Sehingga ini adalah cara para sahabat Nabi mempelajari Al-Quran. Kemudian Syekh mengatakan, wa qira'atul Quran duna fahmi ma'anih awil amali bima ja'a fih la tu'addu tilawatan bihaq. Sesungguhnya membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya atau tanpa mengamalkan apa yang ada dalam kandungannya, la tu'addu tilawatan bihaq, maka itu tidak termasuk dari membaca Al-Quran dengan benar. Walidha yaqulul Fudail ibn Iyad, oleh karena itu Al-Fudail ibn Iyad seorang ulama mengatakan, innama nazal Al-Quran liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, akan tapi kebanyakan orang menjadikan membaca Al-Quran adalah mengamalkannya. Maksud dari Fudail bin Iyad adalah bahwa sebagian orang memahami mengamalkan Al-Quran itu cuma dengan membacanya saja. Membaca Al-Quran kemudian dia berhenti. Ya, kata Fudail bin Iyad, itu bukan cara yang benar dalam mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu lebih dari sekedar membaca. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kemudian Syekh mengatakan, wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'alal 'amali bih nala minat tazkiyati awfar nasib. Dan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan berupa membaca Al-Quran, kemudian mentadabburinya dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, maka sungguh dia akan mendapatkan kesucian jiwa yang sangat besar. Dapatkan kesucian jiwa yang sangat besar. Ya, sehingga ini adalah apa yang beliau jelaskan terkait dengan mensucikan jiwa dengan Al-Quran. Kita lanjut ke kaidah yang berikutnya, yaitu kaidah yang keempat. Al-qa'idatur rabi'ah ittikhadhul uswati wal qudwah. Kaidah yang keempat adalah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian, yaitu bagi siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini sering kita dengar, sering kita mendengarnya dari para ustadz, para ulama, dan sebagian orang memahami ayat ini adalah sebagai ayat yang mewajibkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam berakhlak. Padahal sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat ini bukan cuma memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul dalam hal akhlak saja, akan tapi cakupannya lebih luas daripada itu. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, hadhil ayatil karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Sesungguhnya ayat ini adalah pokok yang besar dalam mengikuti Rasulullah. Dalam hal apa? Ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan seluruh keadaannya. Sehingga kita mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal. Pada saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang tata cara beribadah, kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh dalam beribadah. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sehingga kita salat mencontoh Nabi. Pada saat Nabi SAW berpuasa, kita ikut Nabi SAW dalam berpuasa. Pada saat Nabi SAW berhaji, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya ketika itu Nabi naik di atas tunggangannya kemudian berteriak,
khudhu anli manasikakum, ambillah tata cara haji dari diriku. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat, mengajarkan kepada kita semua untuk mengikuti beliau dalam beribadah. Begitu juga dalam bermuamalah kepada orang lain, dalam berakhlak, dalam menjadi suami untuk istrinya, dalam menjadi ayah bagi anak-anaknya, dalam menjadi anak bagi orang tuanya. Kita mencontoh Nabi SAW. Dan diantaranya juga kita mencontoh Nabi SAW dalam mensucikan jiwa. Seperti apa Nabi SAW mensucikan jiwanya? Seperti apa arahan Nabi SAW agar jiwa kita ini suci, bersih. Ya, kita jauh dari masalah-masalah hati, masalah yang menjadi beban pikiran kita. Sebagian orang lalai untuk melakukan ini. Sebagian orang lalai pada saat dia punya beban dalam hidupnya, dia punya masalah yang menjadikan hatinya gusar, gundah, ya. Dia nggak mengikuti Nabi SAW. Sebagian orang lebih percaya sama dokter, sama psikolog, sama psikiater daripada Rasul SAW. Kita katakan tentu boleh ya, seorang itu datang ke psikolog, konsul dan seterusnya, nggak masalah. Ya, akan tapi yang jadi masalah adalah pada saat dia melupakan cara yang satu ini. Nabi SAW adalah contoh bagi kita semua untuk mensucikan jiwa. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir tentang surat Al-Ahzab ayat 21. Bahwa Nabi itu contoh dalam segala perkara. Bukan cuma dalam akhlaknya, itu dalam segala perkara. Perkataannya, ucapannya, dan keadaan-keadaan yang lain. Wa qala Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan mengatakan, qala qawmun ala ahdi Nabi SAW, illa nuhibbu rabbana. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Hasan mengatakan sesungguhnya sebagian orang di zaman Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kami mencintai Allah. Dan kita semua mengatakan hal yang sama, betul tidak? Kita mencintai Allah. Kata Al-Hasan, pada saat mereka mengatakan statement itu, Allah menurunkan surat Al-Imran ayat 31. Apa bunyi surat ayat ini? Kata Allah, jika kalian mencintai Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini disebut dengan ayatul imtihan. Ayat ujian. Ujian untuk siapa? Untuk setiap orang yang mengatakan dia cinta sama Allah. Kalau jujur cintanya kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala urusan. Kemudian kata beliau, fattiba'un rasul wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Sesungguhnya mengikuti Rasulullah dan mencontohnya adalah bukti bahwa dia cinta kepada Allah. Li'anna al-ittiba' wal iqtida' bin nabi was-sayr ala minhajihil qawim huwa ainut tazkiyah wala yumkinul wusul ilaiha bighairi ma jaa bihi rasul. Karena sesungguhnya mencontoh Nabi, mengikuti Nabi SAW dan berjalan di atas sunnahnya itu merupakan cara untuk mensucikan jiwa. Karena seseorang tidak mungkin bisa suci jiwanya kecuali dengan melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kita tahu bahwa yang dikatakan Nabi adalah wahyu. Arahan-arahan dari Rasul SAW kepada kita tentang tata cara mensucikan jiwa itu adalah wahyu yang pasti benar, tidak mungkin salah sama sekali. Sehingga mengapa kemudian kita mencari cara-cara lain selain caranya Nabi SAW? Kemudian Syekh mengatakan di sini, wa yuhdithu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufus wa tuhadzibul qulub wa tuqawwis silata billah ila ghairi dzalika mimma yuqal. Sebagian ulama-ulama yang menyeru kepada kesesatan, sebagian dari mereka di setiap zaman mengajarkan cara-cara yang mungkar. Cara-cara yang mungkar untuk mensucikan jiwa. Dikatakan bahwa cara ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, bisa mensucikan jiwanya, bisa membersihkan hatinya. Wa yusuna bil inqita' 'anil jama'at wal khalwa fi amakinin mudhlimah.
Sebagian mereka mengarahkan manusia untuk memutus hubungannya dengan manusia. Kemudian berdiam diri di tempat-tempat yang gelap. Wa tirdad azkar khassah, kemudian menyebutkan wirid-wirid khusus. Wa alfaz muayyanah, dan lafaz-lafaz khusus. Yuz'amu annaha tuzakki wa tuhadzib wa turabbin nufus. Mereka menyatakan, beranggapan bahwa itu bisa membersihkan hati seseorang. Ila ghairi dzalika minad da'awa al-batilah. Dan cara-cara yang lain yang semuanya adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga di sini Syekh mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati pada saat kita mendapatkan sebuah zikir yang menyatakan bahwa ini bisa menghilangkan penyakit hati, atau bacaan-bacaan tertentu, atau ritual-ritual tertentu yang dikatakan itu bisa mensucikan, membersihkan hati. Kata Syekh, hati-hati. Jangan sampai kemudian hal tersebut menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa asyad. Sesungguhnya membersihkan jiwa itu lebih sulit daripada membersihkan badan. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha ar-rasul huwa kal marid alladhi yu'alij nafsahu bi ra'yihi wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati at-tabib. Kata beliau, seseorang yang berusaha untuk membersihkan jiwanya dengan cara-cara yang batil, yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul, itu seperti orang sakit yang sedang mengobati dirinya dengan pemikirannya sendiri. Maka mana mungkin pemikirannya sendiri itu bisa menyamai arahan-arahan dari para dokter. Kita tahu bahwa manusia ilmunya terbatas, sehingga dia harus memiliki arahan yang benar, apalagi pada saat dia mau melakukan satu hal yang contohnya seperti membersihkan jiwa. Syekh kemudian mengatakan, Ar-rusulu atibba'ul qulub, dan sesungguhnya dokter-dokter hati adalah para rasul, utusan Allah. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Seseorang tidak mungkin bisa membersihkan jiwanya kecuali dengan arahan mereka. Wa bimahdil inqiyad wa taslimi lahum wallahul musta'an, dan dengan mengikuti serta berserah diri terhadap apa yang mereka ajarkan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan. Ya, sehingga seseorang hendaknya berhati-hati pada saat dia mendapatkan misalnya penjelasan bahwa bacaan ini bisa membersihkan jiwa, bacaan ini bisa membersihkan hati, ya, bisa menghilangkan kotoran-kotoran hati, maka kita harus lihat. Jangan sampai zikir-zikir tersebut adalah zikir-zikir yang sifatnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah adzan? Berapa? 2 menit lagi. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, wa aidan fa jami'ul a'mal allati laisa 'alaiha amrun nabi mardudatun 'ala sahibiha. Karena seluruh amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka akan tertolak. Ya, dan ini sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah kami ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Ay mardudun ala sahibih. Maka yang dilakukan itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, arahan dari Rasulullah SAW sudah sangat sempurna. Zikir-zikir, wirid-wirid, itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Pada saat kita sedih, pada saat kita di pagi hari, di sore hari, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, ya, bersafar, kemudian masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai pakaian lepas, itu zikir dan wiridnya semuanya sudah lengkap diajarkan oleh Nabi SAW. Lantas untuk apa kemudian kita membuat atau mengada-ngada zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW? Karena sekali lagi, zikir, wirid, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW sudah sangat sempurna, sehingga itulah sumber dari ketenangan hati seseorang. Kemudian Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, inna Rasulullah huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah adalah neraca terbesar. Neraca terbesar. Fa'alaihi tu'radul asya'.
Sehingga segala sesuatu ditimbang dengan Rasulullah. Apa maksudnya? Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Maka segala sesuatu itu ditimbang dengan Rasulullah. Dari mulai akhlaknya, cara beliau beragama, petunjuknya. Kalau sesuai dengan yang dijalankan oleh Nabi, maka itu adalah kebenaran. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sebuah kebatilan. Ini subhanallah ya, statement yang sangat bagus dari Sufyan ibn Uyainah. Beliau seorang ulama salaf. Beliau mengatakan inna Rasulullah huwal mizanul akbar. Rasulullah adalah neraca yang paling besar. Seluruhnya, segala sesuatu ditimbang dengan Rasulullah SAW. Sesuai atau tidak. Kalau sesuai dijalankan, kalau tidak sesuai maka kita tinggalkan. Silahkan azan dulu. Akhi muadzin. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan sedikit. Ya, kemudian di akhir penjelasan dari kaidah ini Syekh mengatakan walihadza wajaba 'ala man arada tazkiyata nafsihi an yujahida nafsahu 'ala al-ittiba' wal-iqtida' wat-ta'assi bir-rasul sallallahu alaihi wasallam wal hadari minal muhdatsat wal mukhtara'at wat tara'iq al-mubtada'at allati yadda'i arbabuha annaha tuzakkin nufus. Sehingga barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, hendaknya dia berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan menjauhi amalan-amalan perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga seorang perlu untuk belajar. Ya, karena sebagian orang yang mendapatkan arahan misalnya, bahwa dia membaca zikir tertentu 1000 kali, 2000 kali, atau bahkan sebagian arahan ratusan ribu kali, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap Muslim wajib untuk belajar, ya, apa kata Nabi SAW, seperti apa arahan Nabi SAW untuk mensucikan jiwa, itulah yang diikuti. Ya, barakallahu fikum. Dengan ini kita telah menyelesaikan kaidah yang ketiga dan keempat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut kepada kaidah yang berikutnya, yaitu kaidah yang kelima. Barakallahu fikum. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya cukupkan 1 atau 2 ya, yang saya akan jawab karena keterbatasan waktu. Bagaimana hukumnya membaca mushaf Al-Quran melalui aplikasi Al-Quran? Ya, apakah sama atau ada perbedaan? Jazakallah khairan. Dari sisi membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya sama. 1 huruf, 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Baik dibaca lewat mushaf, atau lewat aplikasi, atau dia membacanya dengan hafalannya, tanpa melihat Al-Quran, dibolehkan. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu barakah. Ya, kebaikannya sangat banyak. Bahkan jika tertulis di dalam buku, di dalam mushaf, maka dia lebih afdal. Maka dia lebih afdal daripada aplikasi. Ya. Karena aplikasi tidak dikatakan bahwa itu adalah Al-Quran. Paham antum ya? Dia adalah handphone, dia gadget, dia bukan Al-Quran. Tapi yang Al-Quran adalah pada saat dihimpun di satu kitab, dituliskan di satu buku, maka itu yang disebut dengan Al-Quran, sehingga itu lebih barakah. Kemudian berkaitan dengan target hatam di Ramadan, apakah boleh jika selama Ramadan hanya mengejar target hatam dan untuk membaca atau memahami artinya dilakukan di luar Ramadan? Intinya adalah bahwa sebagaimana yang kita sebutkan, Al-Quran bukan cuma dibaca. Tapi memang para salaf, mereka lebih memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan selain Ramadan. Sehingga tidak masalah kalau porsi membaca Al-Quran kita itu lebih banyak daripada mempelajarinya di bulan Ramadan. Insya Allah tidak masalah. Ya, karena sebagaimana yang kita sebutkan, para salaf disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa para salaf senantiasa memperbanyak porsi bacaan Al-Quran di Ramadan dibandingkan dengan selain Ramadan. Akan tapi jangan juga ditinggalkan untuk memahami maknanya, mentadabburinya. Ya, khususkan waktu misalnya di bulan Ramadan, 1 jam di bulan Ramadan untuk membaca terjemah Al-Quran, untuk mempelajari tafsirnya, sisanya untuk membaca misalnya. Sehingga pembagian waktu seperti ini, ya, saya kira lebih utama. Ya, seperti itu, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah terlalu cinta kepada manusia seperti teman, pasangan, anak termasuk ujian dari Allah?
Ya, apakah termasuk penyakit hati? Bagaimana cara mengobatinya? Kalau kecintaan tersebut melalaikan kita untuk mengerjakan perkara-perkara agama, maka tentu ini yang terlarang. Kita cinta sama pasangan kita, akhirnya azan maghrib kita nggak segera sholat. Kita cinta sama anak kita, terlalu banyak main sama anak, akhirnya kita lupa baca Al-Quran. Ini yang tercela. Tapi kalau kita cinta sama anak kita, kemudian kita tetap memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalaikannya, maka yang seperti itu adalah yang seharusnya dilakukan. Tentu, memiliki anak adalah ujian, memiliki pasangan adalah ujian, mencintai orang lain, semuanya adalah ujian. Allah melihat apakah kita mencintai mereka dengan benar, berlebihan atau tidak, memenuhi haknya atau tidak. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.